6 cara menghilangkan dendam. Ini dia ya. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk di-follow dan Anda bisa klik jempolnya, like ya. Tulis pandangan Anda di kolom komen serta bagikan eh, channel ini sehingga yang lain pun juga dapat diberkati. Oke, silakan kita akan menyimak apa yang bisa kita dapatkan pada kali ini. Apabila merasa kesal pada seseorang, sebaiknya pahami dengan baik bagaimana cara menghilangkan dendam menurut Kristen. Ya, tentunya sudah biasa bahwa dalam hidup sehari-hari ada kalanya beberapa orang membuat kita itu merasa marah dan kita menjadi kesal tentangnya. Sehingga sekilas saja bisa timbul dendam dalam hati dan ingin membalas perlakuan tersebut. Namun ingat bahwa Tuhan Yesus dalam firman-Nya mengajarkan umat Tuhan untuk tidak mudah merasa marah, apalagi menaruh dendam pada sesama. Justru sebaiknya tebarkan prinsip kasih ya bagi semua orang, termasuk musuh kita maupun orang-orang yang membuat kita kesal. Oleh sebab itu, sebaiknya kenali lebih dekat beberapa cara menghilangkan dendam menurut Bible yang ada di berikut ini. Yang pertama adalah doa. Jika ingin hati kita diliputi oleh kebaikan Tuhan, ya, sebaiknya selalu dekatkan diri kita kepada Tuhan dengan cara berdoa dalam roh kadangkala dan minta kekuatan dari Tuhan. Karena dengan demikian, hati kita itu akan selalu dipenuhi oleh rasa mengasihi dan jauh dari keinginan membalas dendam. Tidak ada satu perkara yang luput dari pandangan Tuhan kok. Oleh karena itu yang paling tepat adalah berdoa dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang menegur serta memberikan ganjaran pada mereka yang menyakiti umat-Nya. You and I itu dikasihi oleh Tuhan. Yang kedua adalah bersekutu. Selanjutnya selalu ingatkan hati dan diri kita untuk tetap bersekutu dengan teman-teman yang seiman. Karena melalui hal tersebut, hati kita akan senantiasa dikuatkan dan diingatkan untuk menabur kebaikan sesuai dengan hukum kasih yang ada di dalam Bible kita, bukan? Dengan demikian tentunya akan terus mendekat kepada Tuhan dan melupakan yang namanya dendam pada orang lain. Sebagai gantinya, saudara akan diberi sukacita serta damai sejahtera dari Tuhan yang membuat rasa dendam dan marah itu akan menghilang. Karena itu jangan pernah lewatkan ibadah dan perhatikan firman Tuhan supaya hati itu menjadi tenang dan damai senantiasa. Yang berikut adalah buah roh. Cara menghilangkan dendam menurut Bible selanjutnya dengan jalan menyerahkan diri untuk selalu melakukan perbuatan yang dikehendaki Tuhan. Salah satunya melalui buah-buah Roh Kudus. Ya, dengan demikian hidup kita itu lebih banyak terisi oleh rasa sukacita, kasih, damai sejahtera. Dan buah roh itu akan menuntun kita untuk tidak mudah menaruh dendam pada orang lain. Karena hidup kita itu perlu dikuasai oleh Roh Kudus. Dan buah roh itu akan terpancar, akan dapat dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Berikutnya yang keempat ini, yaitu memaafkan. Sebaiknya jangan lupa untuk dapat menerapkan cara memaafkan orang lain menurut Bible pada orang lain yang telah bersalah dalam kehidupan kita. Karena dengan memaafkan secara tulus, maka membantu menghilangkan dendam dalam hati kita dan juga memenuhi hati kita dengan damai sejahtera maupun kasih yang berkelimpahan. Kita bisa memaafkan. Kenapa? Karena Tuhan sudah memaafkan kita. Ya, masa ada orang bersalah, kita masih ingat terus, kita marah, kita pahit, ya berarti saudara belum benar-benar menerima pengampunan dari Tuhan, ya. Saudara rasa belum diampuni, belum dimaafkan oleh Tuhan, sehingga engkau nggak bisa maafkan orang lain. Orang yang sudah menerima pengampunan dari Tuhan, engkau yang merasa sudah dimaafkan oleh Tuhan, maka saudara akan bisa memaafkan orang-orang yang bersalah pada kita semua. Yang kelima sekarang yaitu besar hati. Sebaiknya selalu berbesar hati saat ada yang menyakiti. Sehingga keinginan untuk membalas dendam itu dapat dihindari. Dengan demikian tidak ada maksud buruk di dalam hati serta kita beroleh ketenangan. Ya.
Jadi jangan kita itu menjadi orang yang hatinya itu kecil, sehingga orang melakukan sesuatu yang salah, karena kita menyadari begini, tidak ada orang yang tidak pernah berbuat salah pada kita. Tidak ada manusia yang sempurna, semua orang pasti pernah bikin salah, ya tinggal tunggu waktunya saja kan gitu ya. Namun kalau Anda memiliki hati yang besar, ya saudara akan dengan legowo, dengan besar hati untuk melepaskan pengampunan. Yang keenam terakhir adalah mengasihi. Ya, yang ini terakhir, supaya kita jauh dari rasa dendam, maka sebaiknya jangan lupakan prinsip apa? Kasih kepada sesama. Karena dengan demikian akan lebih mudah memberikan maaf untuk menghindari amarah. Seperti yang tulis pada Bible kita tentang amarah. Dan menjauhkan diri dari rasa dendam atau marah pada orang lain. Marah boleh, boleh, tapi amarah itu tidak boleh. Kan gitu ya. Jadi saudara, sayangi dirimu sendiri saudara. Ya, kalau Anda memiliki sampah, tidak mungkin kan sampah itu disimpan di lemari yang berangkas, tempat menyimpan barang-barang berharga, kan tidak. Hati kita ini tempatnya lebih berharga seharusnya daripada berangkas. Lah masa sampah saja tidak ditaruh di berangkas, Anda menyimpan hal-hal yang buruk, hal-hal yang negatif di hati saudara, kan sayang. Sayangi hati Anda, sayangi hidup saudara. Jadi itulah beberapa cara menghilangkan dendam menurut Bible yang sudah tentunya akan berhasil. Nah, untuk lebih maksimal selalu dekatkan diri kita kepada Tuhan, sadari bahwa Tuhan sudah ada dalam kehidupan kita, serta pahami apa yang menjadi kehendak ataupun keinginan Tuhan dalam kehidupan kita. Termasuk di dalam Bible yang dimana Tuhan memerintahkan kita untuk jauh dari hal-hal duniawi. Ya, dengan memiliki pemikiran serta pemahaman Tuhan dalam kehidupan kita, tentunya hal ini dapat dihindari dengan mudah, ya, yang tadi dendam, pahit, sakit hati, dan lain sebagainya. Dan hidup saudara akan penuh dengan damai sejahtera serta ucapan syukur yang panjang sekali, ya. Jadi hidup saudara itu sangat berharga. Sayang itu ya kalau kita nyimpan-nyimpan hal-hal yang buruk, ya, trauma masa lalu, kesalahan orang, kepahitan Anda simpan di hati, itu sayang. Terlalu berharga hati kita. Oke? Terimalah damai sejahtera, kasih sukacita dari Yesus Kristus. Yesus Masiah, bless you.